Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini alhamdulillah semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki ke malam 26 di bulan Ramadan. Ini semua kita syukuri karena kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, keistiqomahan kita ini tidak hanya terbatas pada di bulan Ramadan untuk sholat berjamaah. Dan kita juga selalu berdoa, ingin memohon kepada Allah agar segera musibah pandemi ini bisa lebih cepat lagi berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan aktivitas kita, terkhusus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang sama-sama berbahagia, di dalam beribadah tentu kita mengharapkan kebaikan dari Allah, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kepada Allah apapun itu wujudnya, jika berkenaan atau berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka menginginkan hal yang terbaik kepada mereka. Mereka berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan tersebut. Namun terkadang jamaah dalam ibadah kita, begitu juga menunaikan ibadah puasa, dan ibadah puasa itu bukan hanya cakupannya di bulan Ramadan, akan tetapi di luar bulan Ramadan juga ada. Demikian pula salat malam bukan hanya ada pada di bulan Ramadan, tetapi di luar dari bulan Ramadan juga ada ketentuannya. Yang sudah tingkat atau derajat sedekahnya orang di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, itu pun juga ada rincian. Nah, ini semua rangkaian-rangkaian dari ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, tentu menginginkan dan mengharapkan segala kebaikan, kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Apa yang dikehendaki oleh Allah? Maka dikatakan yashrah sadrahu lil Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya, memberikan keberkahannya, memberikan segala macam kebaikan-kebaikan kepada hambanya, maka dikatakan yashrah sadrahu lil Islam. Akan dijadikan jamaah sekalian, dada kita ini terbuka, dilapangkan oleh Allah, dibuka oleh Allah. Dalam artian apa? Petunjuk tersebut, hidayah tersebut, dengan kemudahan kita untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
dalam hal memahami, menjalankan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika terbuka hati kita, terbuka dada kita, lapang menerima syariatnya, maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Tentu kita akan mudah menerima, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah salat, maka mudah kita melaksanakannya. Ibadah puasa, maka mudah kita melaksanakannya, mudah menjalankannya, menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat, menjauhi dosa, menjauhi riba dan lain-lainnya. Maka mudah kita jalankan karena dada kita lapang menerima syariat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak cinta terhadap syariat Allah, mereka tidak cinta dengan ketentuan Allah, mereka tidak cintai yang namanya takwa Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menegaskan kembali, wa may yurid ayyudillahu yaj'al dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sehingga jemaah sekalian, Allah menegaskan lawan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lawan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inginkan oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, apa itu jamaah sekalian? Diinginkan oleh Allah, yaj'al, dijadikan dia jalannya menyimpang, ayyudillahu, jalannya terjadi kesalahan, dia disesatkan oleh Allah, dia dijauhkan dari Allah, sehingga apa kita menjadi sesak, sempit untuk menerima syariat Allah, sehingga hati mereka dibutakan oleh Allah, tertanamkan di dalamnya penyakit, noda kesyirikan, noda maksiat, noda dosa, sehingga menutupi, tidak ada ruang, tidak ada celah untuk masuknya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak berlapang dada menerima syariat dan ketentuan. Mereka dijadikan oleh Allah semakin jauh dari Allah, semakin jauh dan menjauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jemaah sekalian dengan leluasa berada di atas jurang kenistaan, sehingga mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita ingin mengharapkan amalan ibadah kita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 yang dikatakan kategori jika manusia mau mereka merasakan betapa lezat dari kenikmatan Islam, kenikmatan iman tersebut, maka dia hendaknya menanamkan benar-benar kecintaannya hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan dia mencintai seorang wanita bukan karena wanita, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubban lillah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaannya selain daripada kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tanamkan ini, tanamkan dalam jiwa kita, karena kapan kita melakukan ibadah kebaikan, maka dikatakan kita cinta. Sesuatu amalan yang kita lakukan, kita kerjakan, artinya hati kita di dalamnya. Sesuatu yang menggerakkan. Jika hati kita, iman kita digerakkan untuk rajin menegakkan sholat 5 waktu di masjid,
bahkan sebagai hukumnya untuk laki-laki adalah wajib, maka bahkan kita dikatakan cinta kepadanya. Mereka rajin bersedekah, berarti dikatakan cinta kepada kebaikan tersebut, karena sesuatu yang kita hati dan jiwanya, sehingga dikatakan cinta kepada maksiat, cinta kepada dosa, cinta kepada ghibah, cinta kepada korupsi, dan cinta hal-hal yang